Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nadia Nurazmi, NPM 1814231030. Saya berasal dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran mata kuliah satuan operasi mengenai materi pendinginan. Sebelumnya, pada penasaran gak sih pendinginan itu apa ya? Lalu apa sih keuntungan dari metode pendinginan? Dan kira-kira faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses pendinginan? Nah, di sini kita akan mempelajari secara singkat tentang pengertian pendinginan, tujuan pendinginan, faktor-faktor pendinginan, keuntungan pendinginan, studi kasus pendinginan, dan kita akan bahas contoh soal dan penyelesaiannya juga loh. Yuk, disimak videonya. Nah, buat yang penasaran apa sih pendinginan itu? Di sini aku akan bacakan pengertian dari pendinginan. Pendinginan atau refrigerasi adalah proses pengambilan panas dari suatu benda atau bahan sehingga suhunya akan menjadi lebih rendah dari sekelilingnya. Bila suatu medium pendingin kontak dengan benda lain, misalnya bahan pangan, maka akan terjadi pemindahan panas dari bahan pangan tersebut ke medium pendingin sampai suhu keduanya sama atau hampir sama. Tujuan dari pendinginan itu apa ya? Tujuan dari pendinginan itu pada penggunaan suhu rendah sering diartikan sebagai suatu usaha penyimpanan dan bukan suatu usaha pengawetan bahan pangan. Ada dua cara penyimpanan pada suhu rendah, yaitu pendinginan dan pembekuan. Pendinginan telah lama digunakan sebagai salah satu upaya pengawetan bahan pangan, karena dengan pendinginan tidak hanya cita rasa yang dapat dipertahankan, tetapi juga kerusakan-kerusakan kimia serta biologis dapat dihambat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pendinginan. Kerusakan bahan pangan pada umumnya disebabkan oleh adanya proses kimiawi dan biokimiawi, termasuk juga kerusakan yang dikerjakan oleh mikroorganisme. Kecepatan reaksi dalam proses kerusakan tadi dipengaruhi oleh suhu. Salah satu contoh terjadinya kerusakan lepas panen ialah masih berlangsungnya respirasi setelah hasil-hasil tanaman dipanen. Wow, bayangin dong, setelah hasilnya dipanen, tetap ada tuh berlangsungnya respirasi. Lalu pendinginan dapat memperlambat kecepatan reaksi-reaksi pada proses metabolisme. Kemudian, ketentuan umum menyatakan bahwa setiap penurunan suhu sebesar 180 Fahrenheit, kecepatan respirasinya maka akan berkurang setengahnya. Karena itu, penyimpanan bahan pangan pada suhu rendah dapat memperpanjang masa hidup dari jaringan-jaringan di dalam bahan pangan tersebut. Hal ini disebabkan bukan hanya karena keaktifan respirasi menurun, tetapi karena pertumbuhan mikroorganisme penyebab kebusukan dan kerusakan lain dapat diperlambat. Dan pendinginan ini tidak dapat membunuh mikroorganisme. Jadi, mikroorganisme itu tidak dapat terbunuh, namun hanya menghambat pertumbuhannya. Oleh karena itu, setiap bahan pangan yang akan didinginkan terlebih dahulu harus dibersihkan. Jadi, setiap bahan pangan yang mau didinginkan harus dilakukan perlakuan terlebih dahulu. Perlakuan yang baik maka akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendinginan. Yang pertama di sini yaitu faktor suhu, di mana pengaturan suhu ruang pendingin yang sesuai sangatlah penting karena penyimpangan suhu dari suhu yang dikehendaki dapat merusak komoditas yang disimpan. Terjadinya fluktuasi suhu dalam ruang pendingin dapat menyebabkan terjadinya pengembunan air pada permukaan komoditas yang didinginkan sehingga dapat mengakibatkan pertumbuhan jamur dan proses pembusukan. Lalu faktor yang kedua adalah kelembapan. Kelembapan udara dalam ruang pendingin perlu diatur karena dapat mempengaruhi daya awet dan kualitas bahan yang didinginkan.
Apabila udara di dalam ruang pendingin terlalu kering atau RH-nya rendah, maka air dari bahan yang ada di dalam ruangan pendingin akan menguap untuk mencapai keseimbangan. Hal ini akan mengakibatkan bahan yang disimpan menjadi layu, misalnya sayuran dan buah-buahan. Pada sayuran dan buah-buahan, kulit dan tekstur akan menjadi layu dan keriput. Pada proses penyimpanan di suhu dingin, terdapat beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan. Menurut yang sudah saya baca, terdapat 4 keuntungan pada saat kita menyimpan di suhu dingin. Yang pertama yaitu menghambat reaksi kimia dan enzim. Keuntungan yang pertama ini yaitu proses penghambatan pertumbuhan pada mikroorganisme di suatu produk. Jadi, pertumbuhan mikroorganisme di suatu produk itu terhambat, bertumbuhnya lebih lambat dibandingkan dengan yang tidak disimpan pada suhu dingin. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kelarutan CO2. Caranya yaitu air yang digunakan didinginkan terlebih dahulu sebelum dikarbonasi untuk meningkatkan kelarutan CO2. Biasanya proses ini dilakukan pada minuman yang bersoda. Lalu yang ketiga yaitu mempermudah pemotongan. Keadaan produk yang mengeras akan memudahkan pada proses pemotongan bahan tersebut. Jadi sangat menguntungkan, bukan? Dan yang terakhir, menjaga cita rasa. Kondisi produk yang sangat baik dapat menjaga cita rasa dari suatu produk tersebut. Kemudian kita akan membahas studi kasus pendinginan. Menurut studi kasus yang sudah saya dapatkan atau saya temui, yaitu tentang kajian pengaruh pra-pendinginan dan suhu penyimpanan terhadap umur simpan brokoli. Nah, kajian pengaruh pra-pendinginan dan suhu penyimpanan terhadap umur simpan brokoli ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Tujuannya dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan metode pra-pendinginan dan suhu penyimpanan yang tepat dalam memperpanjang umur simpan brokoli. Jadi, penelitian ini dilakukan supaya kita tuh tahu brokoli mana yang terbaik dan disimpan di suhu berapakah brokoli tersebut. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa brokoli dengan perlakuan pra-pendinginan menggunakan air es pada suhu antara 0 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius adalah yang terbaik. Dan brokoli yang disimpan pada perlakuan pra-pendinginan air es pada suhu 0 hingga 2 derajat Celcius memiliki masa simpan yang paling lama, yaitu hingga 42 hari. Nah, jadi kita tahu nih brokoli yang terbaik yaitu brokoli yang disimpan menggunakan air es pada suhu antara 0 sampai 2 derajat Celcius dan memiliki masa simpan yaitu 42 hari. Wah, lama sekali ya. Wah, bagian ini nih yang kalian tunggu-tunggu, ya kan? Siapa yang udah gak sabar pengen cobain contoh soal pendinginan? Ayo ngaku, yuk mari kita bahas soalnya. Di sini saya menemukan soal yaitu mesin pendingin mengalirkan kalor dari suatu ruang pendingin pada lemari es bersuhu 7 derajat Celcius ke lingkaran dengan suhu 27 derajat Celcius. Lalu ditanya nih, maka koefisien mesin pendingin tersebut adalah sebesar. Ayo, pada bingung gak nih gimana cara jawabnya? Yuk, di slide selanjutnya aku akan menjelaskan penyelesaian tentang soal tersebut. Simak ya baik-baik dan koreksi ya tolong apabila ada yang keliru, hehehe. Dari soal tersebut, maka dapat diketahui T2 atau suhu rendah yaitu 7 derajat Celcius ditambah 273, maka hasilnya adalah 280 derajat Celcius Kelvin. Dan T1 atau suhu tinggi yaitu 27 derajat Celcius ditambah 273 adalah 300 derajat Kelvin. Jadi
besarnya suhu rendah atau T2 adalah 280 derajat Kelvin, dan besarnya suhu tinggi atau T1 adalah 300 derajat Kelvin. Lalu yang ditanya adalah koefisien tersebut, mesin tersebut, yaitu Cp. Nah, rumusnya adalah Cp sama dengan Q2 dibagi Q1 min Q2 atau T2 per T1 min T2. Setelah itu kita masukkan saja deh apa yang sudah kita ketahui, yang sudah kita dapatkan, yaitu T2 per T1 dikurang T2, yaitu 280 dibagi 300 dikurang 280. Hasilnya adalah 280 dibagi 20. Hasilnya adalah 14. Jadi, besarnya koefisien mesin pendingin tersebut adalah 14. 14 didapatkan dari T2 per T1 min T2. Yeay, ketemu deh jawabannya. Wah, tidak terasa ya ketika kamu menonton video ini, ternyata kita sekarang jadi sama-sama tahu apa itu pengertian dari pendinginan, tujuan dari proses pendinginan, lalu kita bisa tahu faktor-faktor yang mempengaruhi pendinginan, bahkan kita tahu prinsip dalam proses pendinginan. Kita tahu apa aja keuntungan dalam proses pendinginan. Kita tadi dapat mengetahui atau memecahkan tentang studi kasus soal pendinginan. Bahkan di akhir tadi, kita bisa sama-sama memecahkan soal tentang pendinginan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi pendinginan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga penjelasan secara singkat dari saya bisa bermanfaat untuk semua yang sudah menonton. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.